Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Kali ini kita akan sinau pelajaran dari Buya Syakur Yasin pada acara ceramah saat nuzulul Quran bulan Mei tahun 2019. Sebelumnya kita hadiahkan Fatihah untuk beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Buya Syakur Yasin. Lahumul Fatihah. Bahwa orang Indonesia itu kalau membuat istilah itu sok aneh. Kenapa? Karena istilahnya diambil dari bahasa asing, sehingga seringkali salah. Umpamanya, Buya diundang untuk menghadiri pesta perkawinan. Tulisannya Walimatul Ursi. Ya, ada lagi Walimatul Arsy. Ada lagi Walimatul Arus. Nggak sadar, karena kata-kata arsa itu bahasa Arab. Kalau tidak paham, ya sebaiknya bertanya lebih dahulu. Kalau ars itu di sana, beliau sambil menunjuk tangannya ke atas. Kalau arus itu pengantin perempuan, iya kan? Pengantin laki-laki namanya aris. Pernikahannya arsun, bukan arus, bukan aris, ya kan begitu. Terus ada lagi halal bihalal, ya semacam silaturahmi. Halal bihalal. Apa yang dimaksud itu boleh dengan boleh. Dan banyak sekali istilah-istilah lainnya yang salah kaprah. Seperti saat ini nuzulul Quran. Apa inzalul Quran? Yuk kita lihat dulu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran pada malam berharga, yaitu disebut Lailatul Qadar. Anzalna. Ayo ditasrif. Kene iki kan nggone santri, pinter kabeh. Yo ditasrif. Anzala yunzilu apa? Inzalan. Masa nuzulul? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Nunazzilu, nazzala, yunazzilu, masdarnya apa? Ojo koyo kafaro yakfuru kufron lo ya. Nazzala yunazzilu tanzilan. Tanzilul Hakim. Yang kita peringati ini adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud
ke sama'id dunya, disebut dengan Baitul Izzah, atau juga namanya mawaqi'in nujum, kama qala ta'ala fi kitabil aziz, fala uqsimu bima waqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim wa innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ayat ini saja Buya Syakur tidak mengerti dan Buya belum bisa menjawab. Wala uqsimu bima waqi'in nujum, maknanya apa? La uqsimu, tidak bersumpah ataukah bersumpah? Wala uqsimu bihadzal balad, apa lamnya itu lam alif? Buya juga tidak tahu, masih misteri bagi Buya huruf lam pada kalimat la uqsimu ini. Jadi tidak semudah itu. Apakah mungkin tadinya lam taukid la uqsimu atau wala uqsimu? Itu pertanyaan. Kemudian mawaqi'in nujum. Nujum itu adalah orbit-orbit matahari. Jangan-jangan orbit matahari ini galaksi ya? Galaksi mana? Mungkin galaksi The Milky Way barangkali, di mana di tengahnya itu ada namanya black hole. Inilah dugaan-dugaan, wallahu a'lam. Loh mahfudnya Buya nggak tahu di mana. Baitus samanya juga nggak tahu di mana. Mawaqi'in nujum juga nggak tahu di mana. Tetapi bulan puasa ini adalah Al-Quran inzal, diturunkan. Inzal, diturunkan, sekaligus dari Lauh Mahfud ke Baitus Sama. Nah, lalu dari Baitus Sama kepada Kanjeng Nabi diturunkannya bertahap, sedikit demi sedikit. Mereka mengatakan nuzilal Quran munajjaman, sedikit-sedikit. Merespon, menjawab peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh Kanjeng Nabi. Suatu ketika ada orang buta datang. Dalam hatinya Nabi tersinggung atau Nabi merasa kurang senang. Sedang rapat penting, ada orang buta datang. Maka turun Al-Quran. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi Muhammad di Gua Hira. Pertama turunnya ayat yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layathu. Sampai sekarang Buya tidak punya manuskrip, tidak punya Al-Quran diturunkan bertahap secara kronologis dari ayat pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum
ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kita ini tidak punya catatan apa. Karena apa? Setelah dikumpulkan, manuskrip yang aslinya dimusnahkan. Sekarang hanya tinggal Mushaf Utsmani itu. Andaikan Buya punya manuskrip yang aslinya, tentu beliau akan bisa menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Nah, ibu-ibu, ini Al-Quran yang kita baca ini adalah mengalami proses perkembangan yang sangat panjang sekali. Dulu Kanjeng Nabi menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ada tulisannya enggak? Enggak ada. Ada bunyinya enggak? Enggak ada. Tetapi itu ditransfer ke dalam bahasa Arab dan Al-Quran itu sah menggunakan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Oke. Bahasa Arab waktu itu sangat sederhana sekali. Tulisannya berupa gambar, sehingga gambar satu bisa dibaca bermacam-macam. Kalau gambarnya gambar jukung, itu bisa dibaca ba, bisa dibaca ta, bisa dibaca ta, bisa dibaca na. Batasa yana. Nah, bingung nggak bacanya? Kemudian kalau gambarnya orang ruku, bisa dibaca ja, ha, bisa dibaca ho. Nanti yang kalau bentuknya kayak garuk, bisa dibaca sin, bisa dibaca shin. Sod, dot, to, do, ain, fa, kof, dan seterusnya. Udah ya. Di barat, di Tunisia, kalau titiknya di atas itu dibaca kof. Kalau titiknya di bawah dibaca fa. Mungkin ibu-ibu belum pernah lihat ya Quran itu. Sekarang masih ada. Nah, itulah makanya menjadi sulit. Orang Arabnya saja susah membacanya, apalagi orang-orang asing. Huruf Arab itu baru ada 15 huruf. Alif, jukung, ya kan? Terus ruku, ya kan? Begitu. Bayangkan di Indonesia, ketika Indonesia ejaannya disempurnakan, yaitu dulu dibedakan antara E dan E. Betul nggak? Kalau E ada topongnya kan di atas, seperti apostrof namanya. Kalau E tidak ada, sekarang dihapus. Orang kalau belum pernah mendengar, membacanya pasti bacanya salah. Ini pondok pesantren Kempek. Apa kempek? Apa kempek? Apa kempek? Bisa kan? Bisa begitu. Itu baru satu huruf saja, betul nggak? Apalagi ini batasayana, sama. Itulah makanya mengakibatkan kiroat-kiroat itu. Ini proses. Dan dulu waktu Quran diturunkan itu ibu-ibu sekalian, belum ada pulpen, belum ada tinta, belum ada kertas, belum ada mesin ketik, buru-buru komputer. Lalu gimana para sahabat menulisnya? Itu mereka menulisnya di batu-batu, di pelepah kurma. Pakai apa nulisnya? Pakai pahat sama palu. Nah, jadi itulah sebabnya tulisan Arab ini dimulai dari kanan terus ke kiri.
Kalau tulisan Indonesia dari kiri ke kanan. Karena dulu orang Arab nulisnya pakai pahat sama palu. Makanya dari kanan ke kiri. Kalau dari kiri ke kanan, bayangkan orang mukul pahat pakai palu dari kiri ke kanan akan gelatok kena das atau terkena kepala. Nah, itulah makanya Kanjeng Nabi meninggal dunia, Abu Bakar menjadi khalifah. Pelepah kurmanya sudah pada rusak, kemudian kulit-kulitnya dimakan tikus, dimakan serangga, batu-batu yang berserakan. Yang hafal Quran banyak yang mati karena peperangan terus-menerus. Perang Harfur Riddah, banyak yang hafal Quran pada mati. Sayyidina Umar di situ mendapatkan ide, mendapatkan pikiran. Ini kalau dibiarkan yang hafal pada mati, tulisannya rusak, nanti untuk anak cucu kita apa peninggalannya begitu. Nanti bagaimana? Akhirnya dia menghadap Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia usul bahwa Al-Quran kita kumpulkan, kita cetak, dibikin standar supaya seragam, lalu dibagikan ke daerah-daerah Islam. Usulnya ini ditolak oleh Sayyidina Abu Bakar. Alasannya, Kanjeng Nabi tidak menyuruh untuk mengumpulkan Al-Quran. Tetap karena Nabi tidak menyuruh. Bahwa pola pikir seperti itu menjadi salah satu model cara berpikirnya umat Islam. Pokoknya Nabi tidak nyuruh, titik. Buya menerangkan dulu ya sebelum lupa. Boleh tidak cebok pakai tisu? Tidak boleh, titik. Pokoknya Nabi nggak pernah pakai tisu. Selesai. Ya mesti ae lah wong durung ono tisu. Ya kan begitu. Ya, nggak ada. Jadi tetap harus pakai batu. Nah, ketika kita bertanya, kenapa orang Arab ceboknya pakai batu? Di sana itu air susah, negarane medit bu, banyune longko gak ono, padang pasir susah, nggak kayak di daerah sini, dibor saja keluar airnya, ya nggak. Jadi tradisi di sana cebok pakai batu itu adalah karena keadaan geografis yang memungkinkan. Nah, pikiran semacam itu terjadi. Pokoknya Nabi tidak pakai tisu, ya tidak boleh pakai tisu. Kalau sikat gigi boleh nggak pakai odol? Ya nggak boleh. Sikat nggak boleh, harus pakai kayu Arab. Karena Nabi tidak pernah pakai odol. Itu cara berpikir begitu itu. Sampai sekarang ini masih ada. Ya sudah, kita hormati saja. Ya kan gitu. Tapi Sayyidina Umar ditolak sekali, 2 kali. Terus tiap hari mendesak. Akhirnya Abu Bakar setuju. Tapi sudah telat, ya wis los. Silahkan, tapi jangan pakai uang negara. Untung ada orang dermawan yang namanya Sayyidina Utsman bin Affan. Oke, kalau begitu yuk kita kumpulkan. Nanti berapa biayanya? Sayyidina Utsman yang bayar. Luar biasa. Nah, ketika dikumpulkan, belum ada titik, belum ada koma, belum ada ayat, belum ada. Bayangkan kalau ibu-ibu baca Quran, manuskrip yang aslinya.
Buya jamin tidak akan ada orang yang bisa membacanya. Buya sendiri pernah melihat itu sekedar fotokopian tulisan Arab yang belum ada titiknya. Nggak bisa baca, Bu. Kecuali ayatnya hafal, baru bisa baca. Kalau nggak hafal, ya nggak bisa. Nah inilah, makanya kita harus bersyukur. Alhamdulillah, Al-Quran yang kita terima ini sudah disempurnakan terus-menerus. Sampai bacaannya saja idgham ada, ikhfa ada, mat ada. Dulu ilmu tajwid itu belum ada. Zaman Kanjeng Nabi itu, makanya Buya sendiri kadang-kadang sering berkelakar. Guyon nih, guyon. Kita mah beli ngandel, Kanjeng Nabi maca Quran kayak wong kempek yang sudah sangat baik dan fasih. Sehingga Buya sendiri sering merekomendasikan kalau ada orang yang pengen fasih bacanya, silahkan dikempek kulaannya, mondok saja dikempek. Buya mah nggak betah, nggak sabar, ceklak cekluk. Sing penting asal muni baelah. Alhamdulillahirabbil ngalamin arrohmanir rohim malah bedolin. Sing penting asal muni, ya oke. Sing penting asal leres. Nggih leres yai, nggih leres. Itu aja. Itu bagi-bagi tugas lah. Nah kalau nanti penafsirannya boleh sama Buya. Tapi kalau baca Quran yang belajar itu beliki yang ruwet. Oke, Buya pernah punya pengalaman. Punya santri namanya nggak usah disebut deh. Baca kul huwallahu ahad. Diajari kul huwallahu ahad. Huhahat. Kulhu Allahu ahad hahat. Sampai akhirnya 3 bulan nangis. Ya wes nggak balik mondok, kapok maning deh. Nah itu artinya bahwa ini proses penyempurnaan Al-Quran berjalan panjang sekali. Alhamdulillah jasa mereka para ulama yang bekerja siang dan malam. Oke, kita sudah terima Al-Quran begini sempurna. Bagus seperti yang disabdakan Nabi SAW, laqad taraktu fikum amroini lan tadhillu in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatar rasuli. Telah ku tinggalkan untuk kamu semua 2 perkara. Apabila betul-betul kamu pegangi, dijamin tidak bakal tersesat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tinggal sekarang, yuk tugas kita. Bagaimana selanjutnya menyebarkan Al-Quran, menitipkan Al-Quran kepada anak cucu kita. Setuju? Sehingga di sini lembaga-lembaga Islam, organisasi Islam menyebarkan Al-Quran, dicetak dengan harga bermiliar-miliar, dibagikan ke masjid-masjid, musola-musola, gratis. Betul Bu ya, gratis. Itu semuanya guru-guru ngaji tanpa dibayar, tanpa diberi upah sedikit pun, ya enggak? Ngaji Quran di musola tuh enggak ada bayarannya tuh Bu? Enggak ada. Ada juga di TPQ. Ya apalagi, nah ya itu dan sebagainya. Itu pun ngaji gurunya sebulan hanya 200.000, lumayan. Gitu ku sabun. Ya, betapa ikhlasnya, betapa hebatnya umat Islam meneruskan menyebarluaskan Al-Quran.
Tetapi akhir-akhir ini mungkin ada salah paham. Sementara para ulama, para masyayikh kita dengan semangat berkorban, berjuang, nombok dunyo, nombok tenaga, nombok pikiran, menyebarluaskan Al-Quran. Tiba-tiba orang yang agamanya bukan muslim baca Al-Quran, lalu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Geger. Pernah dengar kan? Pernah dengar nggak? Tahu nggak namanya siapa? Betul, yaitu Rocky Gerung. Pada marah tuh, tersinggung. Saya jadi aneh, kata Buya. Kenapa Anda marah? Orang beragama lain nggak boleh baca Quran. Ya boleh. Dari mana ilmunya Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi itu untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia? Sejak kapan Al-Quran eksklusif? Siapa yang ngatur Quran hanya boleh dibaca oleh orang Islam? Non-Islam tidak boleh gitu? Ilmu dari mana ini? Malah Buya menawarkan kepada mereka, yuk, ini Al-Quran, silahkan sok dibaca ini. Ada orang baca kok enggak boleh. Au kama qala ta'ala fi kitabil aziz, syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas, untuk manusia. Kalau Quran mah itu untuk seluruh umat manusia, baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Silakan baca. Betul? Betul. Yang mengerti ataupun tidak mengerti juga boleh baca Al-Quran. Betul? Ibu-ibu yang baca Quran paham nggak maknanya, Bu? Yang tidak paham Al-Quran, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Baca apa tuh? Baca Quran. Ngerti, paham artinya. Maknanya enggak paham. Al-Quran bukan yang itu. Tetap paham, tidak paham yang dibaca Al-Quran. Percaya tidak percaya yang dibaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Dan Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan nabinya umat Islam saja. Bukan untuk bapak-bapak, ibu-ibu saja yang hadir di sini. Tapi Kanjeng Nabi diturunkan untuk seluruh umat manusia. Ini mesti paham ya. Yang jadi persoalan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang dibagikan itu rahmat. Nabi Muhammad nggak pernah bawa pentungan, takbir. Betul? Belum pernah. Paham? Kanjeng Nabi mau menyampaikan Al-Quran dengan metode yang nanti saya terangkan kemudiannya. Jangan salah paham. Nah itulah makanya yuk kita sampaikan Al-Quran kepada umat manusia. Mau percaya, mau tidak. Kalau yang khusus untuk umat Islam, yang khusus untuk bapak-bapak, dengerin ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu hudal lil muttaqin. Kalau untuk kita namanya Alkitab. Paham? Kalau yang kita baca, yang dicetak, yang ditulis namanya apa? Mushaf. Paham tidak? Sampai urusan pegang mushaf saja, sampai saat sekarang umat Islam masih sering bersengketa. Gara-gara ada anak pegang Quran, tidak wudhu lagi, dikeprek, ditempeling. Pegang Quran wudhu disik. Di sini kalau pegang mushaf, wudhu enggak? Buya juga wudhu. Nah, buru-buru bikin satelit.
megang Quran aja masih tukaran baik, iya kan? Supaya jangan sampai salah paham, Buya mengatakan gelem busung Buya nih kalau pegang mushaf. Beliau berwudu sama seperti ibu ya, kalau pegang Quran berwudu. Tetapi yang jadi masalah ingin beliau sampaikan perlu juga ya. Tadi dikatakan bahwa wala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamunna azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Itu dalilnya orang pegang mushaf harus berwudu. Dalilnya la yamassuhu illal mutahharun. Begitu kan? Bahkan ditulis biasanya di pinggirnya, di jilitannya itu, di sampulnya itu, ya, dalil itu. Pegang mushaf harus dengan wudu. Oke, Buya Syakur juga berwudu. Tapi beliau tidak pakai dalil ini. Kenapa? Karena yang dimaksudkan ayat ini bukan begitu. Yuk kita perhatikan. Wa innahu laqur'anun karim. Qur'anun karim fi kitabim maknun. Di dalam lauhil mahfud, di dalam kitab yang terjaga itu Al-Quran. Bila sautin wala harfin. La yamassuhu, yuk kita ikrab dulu. La yamassuhu, lamnya lam nafi'ah apa lam nahiyah? Jangan atau tidak? Tidak. Lamnya namanya lam nafi'ah. Yamassuhu artinya sentuhan spiritual, keterharuan, menyentuh perasaan. Massa yamassu itu artinya sentuhan jiwa. Kalau sentuhan kulit namanya lamasa. Betul? Hu di situ adalah kembali dan marojiknya kepada Qur'anun Karim fi kitabim maknun, bukan mushaf. Betul enggak? Jadi ibu-ibu sekalian, ayat ini jadi dalil harus wudu. Ini sebetulnya tidak pas, tapi dipas-paskan. Beli manjing dimanjing-manjingaken. Terjadi pentakwilan yang luar biasa. Supaya menjadi dalil, maka lam la nafi'ah ditakwilkan menjadi la nahiyah, yang tadinya tidak menjadi berarti jangan. Ini satu ya. Masa ditakwilkan bimakna la masa. Ini yang kedua. Dhamir haknya kepada Al-Quran ditakwilkan kepada mushaf. Al-mutahharun ditakwilkan al-mutahhirun. Al-mutahhirun ditakwilkan al-mutatahhirun. 5 kali pentakwilan supaya jadi dalil wajib wudu. Manjing beli manjing. Jadi begini, kalau Buya pegang mushaf ini ya, itu karena tuntutan hati sanubari sebagai hamba Allah yang mencintai Allah, yang mencintai kalamnya. Paham? Yang isinya adalah surat-suratnya Allah, maka Buya dituntut harus menghormati. Paham? Jadi kalau Buya sedang punya hadas,
maka Buya harus mengambil air wudhu. Itu satu. Ketika Buya menghadap ke utara, ketika baca Quran, Buya muter, harus menghadap kiblat. Kalau mulut Buya bau, Buya sikat gigi dulu. 3. Kalau tangan Buya kotor, beliau cuci tangan dulu. Beliau tidak mau pegang Quran setelah pegang terasi. Yang kelima, mejanya beliau bersihkan dulu. Barangkali kotor mejanya. Menurut Al-Quran, jangan di atas telapak. Membawa Al-Quran jangan di atas telapak kaki, tapi pakai pagu, pakai dampar yang benar. Ya, paham nggak? Dan nyimpannya Al-Quran harus di tempat yang terhormat, jangan ditumpangi kitab lain. Paham? Ternyata yang ngotot wajib wudhu, nyimpan Qurannya di rak. Di atas rak ada majalah Kartini, ada majalah Bobo, ada gambar perempuan setengah telanjang. Bayangkan. Jadi ini Buya ingin membawa pemikiran kita. Jangan terfokus masalah wudhu atau tidak wudhu. Tapi yuk kita hormati Al-Quran. Setuju? Setuju wis kono bae. Makanya tidak usah bertengkar. Nah ibu-ibu sekalian, nanti ada tanya jawab katanya nih. Tapi nanti dibatasi saja 3 pertanyaan saja tanya jawabnya. Tapi Buya ingin menyampaikan dulu bagaimana cara kita menyebarluaskan Al-Quran itu. Begini, Buya nitip uang 10 miliar supaya dibagikan ke masyarakat sini. Ya, pengajian ini, Desa Penangisan. Mungkin nggak Buya serahkan kepada sembarangan orang? Ya nggak mungkin. Apa syaratnya? Orangnya harus dapat dipercaya. Kemudian bawa uangnya sambil dikawal polisi. Betul nggak? Iya kan? Terus harus ada kwitansinya, harus ada pelaporannya. Nah itu supaya uang kita sampai ke masyarakat dengan aman. Nah kita menyebarkan Al-Quran ini juga sama. Ada kriterianya, orang yang pantas menyebarkan Al-Quran dan yang tidak pantas. Paham nggak Bu? Nah salah satunya supaya kita ini layak sebagai penyebar Al-Quran, 1, orangnya harus jiwa toleransi yang tinggi, yang merupakan salah satu persyaratan orang bertakwa, yaitu alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orangnya tidak fanatis, menghormati agama-agama yang lain, tidak menyalahkan siapapun, ya begitu. Nah itu orang yang acceptable for everybody, bisa diterima oleh semua orang. Kalau kita bawa Al-Quran, menyebarkan kita itu sudah fanatisme, tidak toleransi, siapa yang mau mendekat? Paham nggak? Saudara-saudara sekalian, inilah kitab suci yang paling benar. Yang lain itu palsu semua, ya nggak ada yang benar. Ahli neraka semua, siapa yang mau dengar? Penyebar Al-Quran harus punya jiwa toleransi yang tinggi, paham nggak? Nah ini kita dagangan juga sama. Dalam mengiklankan dagangan, silakan kita sebutkan barang kita ini bagus, tapi jangan mengejek dagangan orang lain. Perlu orang yang luwes, yang tidak mengklaim paling benar sendiri, dan sebagainya, dan sebagainya. Termasuk toleransi dalam bacaan-bacaannya.
Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin dibaca pendek. Salah, harus panjang. Maliki. Salah, iya kan? Waduh, salah. Wadduhe, salah. Yang bener wadduha. Ruwet temen siraiku. Iya kan? Harus punya toleransi sampai kepada penafsiran-penafsiran Quran pun kita jangan sibuk bertengkar. Yang penting Al-Qur'annya nyampai. Betul enggak? Itu betul. Itu satu. Perlu dipersenjatai orang yang menyebarkan Al-Qur'an. Harus orang yang punya jiwa toleransi yang tinggi. Jangan fanatisme, apalagi fanatisme agamanya, fanatisme madhab, apalagi fanatisme madhab. Kalau bukan ini berarti salah. Nah, ini kan menjadi ruwet. Buya bertanya, tahu nggak ibu-ibu gadis SPG? SPG itu yang menjajakan produk tuh. Yang dipilih yang cantik apa yang jelek? Kenapa yang cantik? Ya, bakal meleset melikium dalam bahasa Sunda. Nah ya, pakai bajunya seksi enggak? Seksi. Nah, orang yang menyebarkan Al-Quran juga sama. Harus seksi dong. Masa judes? Ya kan harus ramah tamah, harus baik orangnya, luar biasa, nggak pernah nyalah-nyalakan orang lain. Kita harus sering datang lagi, begitu dong. Dan tetap nanti pada akhirnya sih ngandel. Stroke beli ya, beli enggak. Waman sya'a fal yu'min, waman sya'a fal yakfur. Orang menjual barang itu menawarkan, kalau suka ya silahkan beli, enggak suka ya sudah, tidak boleh maksa. La ikraha fiddin. Waman sya'a fal yu'min, waman sya'a fal yakfur. Ngandel ya wis, gak ngandel ya wis. Tapi besoknya datang lagi. Bayangkan dia menawarkan lagi. Akhirnya beli enggak, Bu? Ya beli. Ya sudah, besok datang lagi, Bu. Datang lagi. Akhirnya beli. Begitu caranya, tidak memaksa agar tidak kena dosa. Apalagi mengkafir-kafirkan orang. Itu nggak boleh, ya kan? Jadi orangnya harus luas dan juga harus didukung dengan ringan tangan, bukan mulut saja. Ringan tangan, mudah menolong orang, ya kan? Sampai kalau ada nenek nyebrang juga dianterin. Ada tetangga yang repot dibantuin. Ada nuzulul Quran nih, melu gabung yuk, masang tenda, ya kan gitu. Jangan sok menjadi priayi gitu kan. Bagaimanapun nanti keilmuan nggak begitu penting. Yang penting itu makhorijul hurufnya benar, tajwidnya benar, tahu maknanya juga nggak begitu penting. Sebabnya itu persoalannya lain mah. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, ini Buya juga pesan kepada orang-orang yang punya idealisme, ingin menyebarkan Al-Quran, jangan pernah menjadi masdarul maklumat, jangan pernah menjadi sumber berita, jangan ikut-ikutan sharing-sharingan, paham nggak? Anda jangan melibatkan diri penyebaran informasi yang lainnya, murni Al-Quran saja. Jangan diadu-adu. Punten ini pendapat Buya. Sebab kalau tidak, Anda yang ikut menyebarkan berita-berita nggak benar, bisa
dikenakan undang-undang IT. Paham betul? Sebagai penyebar hoax, kampungan kalau baca hoax. Bahasa Inggris tuh O dan A seperti tulisannya ruat dibaca rut, ya hoax dibaca ho gitu. Jadi para penyebar Quran tolong jadi penyebar yang baik, sebab nanti omongan kita banyak bohongnya, ikut-ikutan ngerasani, orang sering-sering ikut berkomentar, mambu cangkeme, gak ono sing ngandel. Maka yang kita sampaikan Al-Quran, coba jaga mulut kita, jangan sampai menjadi sumber informasi negatif apapun. Setuju? Pripun Pak Haji? Umpamane ditakoi, pripun Pak Haji? Mbok ora ngerti. Nah terus bagaimana? Ya mbok ora paham. Nah lek perlu mulute dilakban sisan, ora oleh kakean ngomong. Sebab orang kalau mulutnya sering rerasan, sering mengatakan kejelekan-kejelekan orang lain, percaya Bu ya, rugi. Ya. Lama-kelamaan mulutnya nggak didengar orang, dan orang nggak percaya. Yang rugi apa? Al-Quran. Yang rugi. Tidak bisa sampai nantinya. Betul nggak? Iya dong. Jadi, jaga mulut yang baik ini penting sekali Buya sampaikan kepada umat Islam. Kalau kita berpolitik, ya silahkan ngomong terserah Anda. Tapi kalau Anda ingin sebagai penyebar Al-Quran, tolong jaga mulut yang baik. Suatu ketika Buya bertemu dengan seseorang, lalu dia menjelek-jelekan orang lain. Anu kamedit, anu kakiaine anu sobut. Buya langsung ambil kesimpulan, besok lusa dia akan menjelek-jelekan Buya juga kepada orang lain. Paham? Begitu dia cerita kejelekan orang lain, Buya pun membatasi diri. Buya tidak mau banyak cerita, nanti dikomentari lagi. Sangat penting sekali. Mudah-mudahan bisa membuat suatu situasi yang kondusif ya dalam nuzulul Quran. Yuk kita menjaga mulut yang baik. Selanjutnya yang perlu adalah kita menyampaikan Al-Quran. Jangan sekali-kali kita datang seperti seorang guru besar. Jangan seperti seorang kritikus menyalah-nyalahkan orang lain. Katakan, aku datang ke sini karena aku rindu sama kamu. Setuju? Iya kan? Jangan menawarkan ini yang benar, ini yang salah. Nggak usah. Datang orang yang akan kita sampaikan, datangi orang yang akan kita sampaikan. Bagaimana kabar? Waras tak keno? Sehat tak? Anak piye? Sehat? Alhamdulillah. Wis mangan durung? Sok berapa? Ini perlu didukung bahwa omongan kita akan didengar orang kalau kita mampu menciptakan situasi yang kondusif supaya orang itu merasakan bahwa aku mencintainya. Paham? Lah iyalah, bagaimana orang mau dengar? Jangan banyak bercerita tentang dirimu. Setiap orang yang kalau bercerita, berbicara terlalu banyak, menceritakan dirinya, iya kan? Itu berarti orang itu kurang percaya diri. Tunjukkan keramah tamahan. Buya juga banyak belajar. Buya ingin menerima tamu-tamu. Beliau menunjukkan kepada tamu, beliau sangat senang sekali didatangi oleh saudara. Sehingga Buya nanya, dari mana, dengan siapa, naik apa, tadi berangkat jam berapa, di sana lagi musim apa. Tentu, terus beliau tanya, sehingga orang itu merasa senang karena
beliau menunjukkan kegembiraan, betul nggak? Sampai cara buka pintu pun yang lebar, jangan pernah ada tamu, buka pintunya separuh, medungul si raito, onobo, belajar bahasa yang sopan. Orang Inggris itu juga sopan-sopan kok. Mereka nggak nanya, what do you want? Kasar banget. What can I do for you? Apa yang bisa saya bantu? Kan enak. Sehingga sebelum kita menawarkan dagangan, kita tampilkan diri yang baik. Sehingga mulut didengar orang. Ciptakan rasa pada orang lain bahwa Anda mencintai mereka. Yang penting jangan datang-datang sambil melotot. Bid'ah, syirik, musyrik, kafir. Gimana lagi? Ngaco masih ragu. Jangan pernah menegur orang dengan kasar, Bu. Resikonya orang yang menegur tuh bertengkar. Masih mending diam. Bayangkan, Buya sering menegur orang ya dengan cara yang baik. Yang resletingnya terbuka. Pak, punten, badhe perlu. Mangga. Kenapa? Itu resletingnya kebuka. Begitu agar tidak malu. Apalagi itu resletingnya kebuka, auratnya kelihatan. Haram. Itu ngajak gulat namanya. Pakai etika dong, ya kan? Menegur orang pun nggak boleh kasar. Apalagi perempuan paling pantang ditegur. Apalagi sekar PDW. Jangan pernah ketika istrimu masak kurang sedap, lalu ini gimana sih? Masakannya cemplang. Wes langsung pore, ora gelem masak. Buya memberi contoh bimbingan. Istri beliau nanya, gimana Buya, sedap enggak? Yang penting asal engkau tersenyum, semua menjadi sedap. Ya, kesedapannya semua ada pada bibirmu itu. Tambah enak masake, meneh tambah dimasak noake. Ya, ini harus pintar, harus belajar. Harus belajar itu banyak sekali ilmu yang harus dipelajari. Membangun rasa orang lain supaya kesan bahwa aku mencintaimu. Ini yang paling penting. Jadi cobalah bertanya kepada orang. Kalau orang itu nggak kelihatan, nanya, kemana beberapa hari tidak kelihatan? Sehatkah? Orang tuh senang loh ditanya. Percaya nggak? Coba tanya apa kabar, sehatkah? Apalagi apabila engkau bertemu dengan orang di pagi hari. Ketemu di mana saja, lalu dia bertanya, apa kabar? Paham nggak? Berarti dalam dirimu ada kabar buruk. Kalau orangnya nggak jawab. Jadi kita menyampaikan Al-Quran. Coba dikondisikan. Jangan sampai menggurui. Buya pengalaman ketika ikut menyebarkan Al-Quran. Ikut menegur. Suatu hari beliau ngecek sholatnya imam karena beliau adalah ketua forum komunikasi imam masjid se-Indramayu. Namanya Forkim. Jadi beliau itu melatih Fatihahnya, syarat rukunnya untuk meningkatkan kualitas ibadah umat. Suatu ketika ada imam itu membaca Fatihahnya begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Gayanya kayak wasol, padahal itu tandanya qola. Itu kan artinya al-waqfu aula wa yajuzul waslu. Langsung juga boleh. Tapi kalau mandek lebih bagus. Betul enggak? Ini aturannya. Tapi beliau dengar wa iyyaka nasta'in. Nah, fi'il mudhari ada enggak yang majrur? Enggak ada.
fi'il mudhari' majrur itu nggak ada. Jadi Buya tegur Pak Imam supaya jangan tersinggung, ditegur. Beliau sanjung dulu. Begitu caranya. Waduh, suaranya hebat. Kata jawabannya, suwun. Lagunya enak. Nggih, matur nuwun. Hanya saja tadi sebetulnya kalau wasol iya kana budu wa iya kana nasta'inu, jangan nasta'ini. Tahu nggak apa yang terjadi? Matanya melotot. Mondok pirang tahun sirane. Nah, bayangkan. Padahal Buya sudah punten dulu, nyuwun sewu, supaya menyanjung dulu supaya tidak tersinggung. Resiko menegur orang itu sangat tinggi. Jangan sampai bertengkar. Lebih baik tidak menegur. Inilah ibu sekalian. Kemudian yang terakhir, poin pantang menyebar Al-Quran itu ngeyel, debat ojek, debat kusir. Pokoknya nggak bisa. Dalilnya qola ta'ala, dibalas qola ta'ala, sampai asad kabeh kolame. Ya Allah ya Rabbi, penyebar Quran, kalau sudah orang itu tetap bertahan, sudah tidak usah bertengkar. Jangan ngeyel ya. Di sini harus ada adamul ilhah. Jangan pernah ngeyel. Sudah paham? Jadi ya sudah, nggak usah bertengkar, hindari pertengkaran, jangan ngeyel, jangan adu debat. Yang penting rebutlah hati orang supaya mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Demikian yang bisa kita tirukan dari pengajian Buya Syakur. Kurang lebihnya di dalam menirukan kami mohon maaf. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.